Satu-satunya negara di dunia yang lembaga parlemennya 3 itu cuma kita. Yang ada di dunia itu kalau nggak monokameral 1 lembaga parlemen atau bikameral 2. Kita trikameral. Iya. Ada MPR, ada DPR, ada DPD. Nah ini harus dievaluasi. Apa kebanyakan apa gunanya ini ya gitu loh. Ya kan? Iya. Sebab kalau enggak ini ngabis-ngabisin energi politik kita. Kita baru saja merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81. Tapi setelah 81 tahun merdeka sebagai bangsa, seberapa merdeka hukum kita dari kepentingan dan kekuasaan? Dan seberapa kuat konstitusi menjaga agar kekuasaan tidak berjalan tanpa batas? Kasih Paham edisi kali ini menghadirkan pakar hukum tata negara yang juga Ketua MK 2003-2008 dan juga Ketua Tim Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki. Selamat malam Pak Jimli. Pak Jimli apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ya, terima kasih loh Pak Jimli sudah menyempatkan waktu datang ke studio kami malam hari ini. Pak Jimli, kita baru saja merayakan 81 tahun merdeka. Tetapi menurut Pak Jimli, sudah merdekakah kita secara hukum? Ya alhamdulillah kita kan sudah 81 tahun formal kita sudah merdeka. Jadi kita merdeka berdaulat gitu kan. Secara hukum kita diakui seluruh dunia. Itu secara formal, secara hukum ya begitu. Tapi kalau dikaitkan sudah merdeka nggak di semua bidang, ya ini satu persatu kita lihat secara ekonomi bagaimana, secara politik bagaimana, dalam konstelasi dunia bagaimana. Nah, itu tergantung dari aspek apa. Oke, kalau secara hukum menurut Pak Jimli, bagaimana cara menguji kualitas kemerdekaan kita? Apakah dari sisi kualitas konstitusinya atau dari seberapa merdeka pelaksanaan hukum itu bisa bebas dari kekuasaan? Kalau merdeka dalam pengertian negara berdaulat antar negara, kita sudah merdeka. Okay. Secara hukum kita negara merdeka. Tapi kalau bicara hukum yang internal, itu lain lagi. Iya. Jadi kan sovereignty, ya, kedaulatan negara secara formal kita udah merdeka. Tapi kedaulatan hukum bagaimana? Karena di pasal 1 ayat 3 negara kita adalah negara hukum. Nah, kan gitu. Apakah hukum sudah demikian merdeka? Sebab di Undang-Undang Dasar itu disebut di penjelasan dan di perdebatan waktu di BPUPKI pun disebut Indonesia itu Rechtsstaat, bukan Machtstaat. Yeah. Kalau Machtstaat itu artinya negara kekuasaan yang ditentukan oleh politik, ya kan? Tapi kalau Rechtsstaat, itu supremasi hukum yang menentukan, the rule of law, not of man. Tapi kalau Machtstaat, the rule by law. Atau the rule of man by using law. Nah itu tidak diidealkan dalam konstitusi kita. Yang diidealkan adalah Rechtsstaat. The rule of law, not of man. Pemimpin kita itu bukan orang, tapi sistem aturan. Nah gitu. Apakah sampai sekarang sudah terwujud? Ya menurut saya belum. Karena salah satu problem yang kita hadapi sebagai bangsa sudah 81 ini, untuk menerapkan prinsip the rule of law itu ada kendala budaya feodal. Kita ini masih feodal, maka tergantung figur pemimpin gitu loh. Jadi kenapa ya kita masih feodal ya Pak Jimli? Karena budaya kita memang kerajaan. Sebelum Indonesia merdeka, struktur politik seluruh Nusantara kan kerajaan semua. Iya. Bahkan di antara pasal Undang-Undang Dasar yang tidak diputuskan secara musyawarah, secara aklamasi, itu pasal mengenai republik. Okay. Yang lain itu semuanya pakai aklamasi. Kecuali waktu mau menentukan republik atau bukan. Ada 9 orang yang ngotot tidak mau republik. Nah, maka Rajiman sebagai ketua BPUPKI, ya sudah kalau gitu kita stem itu maksudnya diputing. Maka itu pasal diputing. Nah waktu diputing
Yang menghendaki republik 55 orang. Yang menginginkan kerajaan atau kesultanan itu ada 6 orang. 1 orang sedang tidak hadir, ya kan? Semula 9 orang nih. 1 tidak hadir, 2 orang menghendaki lain-lain. Salah satunya ya imamah. 1 lagi ya jumhuriyah. Waktu ditanya ini kiai, maksud Bapak apa itu jumhuriyah? Ya pokoknya saya nggak mau kerajaan. Ya, maksudnya republik dong. Itu kan cuma bahasa Arab. Dengan kata lain, yang menghendaki republik itu 56. Tapi ada 6 orang ngotot banget, nggak mau. Terpaksa diputing. Nah, tetapi seandainya sebelum diputus, dibikin referendum dulu, tanya kepada seluruh rakyat, mau kesultanan atau kerajaan atau republik. Niscaya yang menang itu kerajaan. Karena kesadaran kognitif rakyat Indonesia nggak tahu tuh republik itu apaan. Bahasa Jawanya nggak ada. Bahasa Sunda nggak ada. Tapi kalau dibilang kesultanan, kerajaan, lo udah tahu semua. Okay. Nah, itu gambaran bahwa budaya politik itu budaya kerajaan. Nah, sekarang sudah 81 tahun itu belum mengalami modernisasi budaya politik. Makin jadi sekarang, maka semua partai jadi dinasti. Iya. Ketika dinasti politik bersama dengan dinasti bisnis gabung jadi satu, aduh repot kita menerapkan prinsip rule of law, not of man. Bagaimana menjelaskannya Pak Jimli? Jadi di atas kertas kita pengennya menjadi republik, kita pengennya demokrasi, negara hukum, tetapi kemudian kita menyebut kita seperti itu, tapi hari-harinya kita tidak seperti itu. Iya, sekarang yang berkuasa itu politik. Dan politik ditopang oleh ekonomi. Iya. Dulu ekonomi di belakang layar, sekarang ekonomi sama-sama di depan layar bersama politik. Sehingga yang menentukan itu kita ini negara politik dan negara ekonomi. Negara hukum itu jadi nomor 3. Padahal harusnya ekonomi itu hanya memperhitungkan. Politik yang ngambil keputusan, tapi yang menentukan adalah hukum. Itu yang ideal. Okay. Nah, cuma ya kita harus sabar-sabar ini. Kita membangun sistem demokrasi, membangun sistem negara hukum. Secara kuantitatif kita demokrasi ketiga terbesar, ya kan? Bahkan menurut saya nomor 1 dari segi jumlah pemilih presidennya kita paling banyak. Tapi realitasnya ranking kualitas demokrasi kita nomor 59 tahun kemarin. Ranking negara hukum rule of law nomor 64, lebih jelek lagi. Jadi kuantitasnya kita negara besar. Kalau sesuai dengan jumlah penduduk kita kan mesti nomor 4. Iya. Ya kan? Kalau RRC dihitung sebagai negara hukum juga kita nomor 4. Kalau RRC tidak dihitung sebagai negara demokrasi, para ahli menyebut kita nomor 3 demokrasi kuantitatif. Tapi kualitatif demokrasi 59, rule of law 64. Artinya masih jauh perjuangan yang harus kita lakukan. Oke. Kalau kita menempatkan hukum kalau Pak Jimli tadi mengatakan di urutan nomor 3, prioritas nomor 3, apa akibatnya? Apa dampaknya? Ya, dampaknya kita tidak bisa membangun ya kualitas negara hukum yang dicita-citakan. The founding leaders itu eksplisit kok. Rechtsstaat bukan Marktstaat. Nah, itu istilah Jerman. Itu dirumuskan di penjelasan Undang-Undang Dasar. Tuh, tapi bisa ya negara berjalan seperti itu? Ya nyatanya udah 81 tahun. Iya, tapi dengan kualitas yang memang harus kita terima di 56 dan 64 itu, 59 dan 64 itu ya Pak. Ya, tugas kepemimpinan penerus yang sekarang ya harus menyadari bagaimana meningkatkan kualitas negara hukum kita. Oke, nanti kita bicara soal bagaimana PR-PR besarnya. Tapi saya ingin memberi catatan lagi untuk 28 tahun reformasi, Pak Jimli. Kalau Anda menilai perjalanan reformasi hukum dan ketatanegaraan kita, kan karena kita sudah 28 tahun reformasi dan sebenarnya sudah ada perubahan-perubahan yang kita lakukan selama 28 tahun itu. Apa kira-kira keberhasilan yang mungkin bisa kita apresiasi dan apa kegagalan-kegagalan di dalam perjalanannya? Ya banyak sekali. Jadi setiap zaman punya masalahnya sendiri-sendiri. Kalau kita mau berpikir realistis,
setiap zaman itu ada perbaikan, transformasi terus-menerus. Tapi menghadapi tantangan baru ya kita harus perbaiki. Jadi jangan menganggap ini lebih jelek atau apa. Pasti ada perbaikan-perbaikan dan banyak. Undang-undang dasar kita, produk proklamasi itu kan berisi 71 butir ketentuan. Ya. Membuat Undang-Undang Dasar 45 konstitusi yang paling ringkes di seluruh dunia. Banding terbalik dengan India, 444 pasal, jadi tebel banget. Nah, kita ini paling ringkas. Maka mana yang konstitusional, mana yang tidak, tergantung siapa penguasanya. Nah, sesudah kita reformasi, kita perbaiki lebih jelas. Maka jumlah ketentuan sesudah reformasi perubahan 1, 2, 3, 4 menjadi 199 butir ketentuan. Yang asli tahun 45 tinggal 25 ketentuan. Selebihnya itu baru semua. Maka pada tahun 2002 saya bilang, oh ini Undang-Undang Dasar 2002 ini. Gitu loh. Nah, jadi bagi orang yang tidak puas dengan oh ini pengkhianat semua ini, tapi kan nggak boleh begitu. Kita nggak bisa kembali ke masa lalu. Kan banyak sekali tokoh-tokoh senior ya kan menyalahkan perubahan konstitusi. Semua yang mengecewakan zaman sekarang, oh ini gara-gara Undang-Undang Dasar diubah. Ya saya bilang kalau begitu tsunami terjadi di Aceh juga gara-gara perubahan Undang-Undang Dasar aja, nggak boleh begitu. Jadi kualitas ya sistem konstitusional kita jauh sudah mengalami perbaikan, termasuk misalnya pasal HAM, hak asasi manusia. Semua instrumen internasional kita adopsi menjadi pasal 28A sampai J. Dan membuat Undang-Undang Dasar kita salah satu konstitusi paling modern dunia karena mengadopsi itu. Dan di samping itu banyak lagi yang lain. Kayak misalnya didirikannya MK. Jadi konstitusi itu harus dijalankan dengan kontrol pengadilan. Jadi kalau ada undang-undang dibuat atas nama kesepakatan politik eksekutif legislatif bertentangan dengan kesepakatan tertinggi Undang-Undang Dasar, 9 hakim disediakan untuk membatalkannya. Nah, ini kan check and balance. Jadi banyak hal yang baik. Nah, jadi kita tidak usah berkeluh kesah semua hal, ya, menyalahkan konstitusi. Yang penting setelah dievaluasi 28 tahun, ada nggak yang perlu ada perbaikan lagi? Menurut saya ada. Daripada kita balik ke belakang, mending kita maju ke depan. Caranya apa? Itu saya udah bikin buku menuju perubahan kelima Undang-Undang Dasar. Nah, gitu. Kalau dari buku itu mungkin bisa disederhanakan Pak Jimli, apa kira-kira mungkin 3 terbesar lah yang paling mendesak untuk segera dilakukan perubahan? Ya banyak. Yang non politik ya, yang paling gampang itu. Pasal 33 ayat 3 tambah kata udara. Yang tadi kita bicarakan sebelum mulai ya. Jadi ini jadi penting karena hubungannya dengan situasi geopolitik saat ini. Geopolitik dan geoekonomi, karena di zaman sekarang kehidupan manusia itu di udara. Tiap hari kita pegang HP, itu kan permainan di udara. Maka kita tidak bisa tidak blue economy, bukan hanya laut tapi juga di udara. Blue politik, ini juga menjadi kebijakan yang diprioritaskan. Maka konstitusi kita harus tambah itu. Udara. Saya rasa mudah itu disepakati. Tapi bukan cuma itu. Banyak lagi yang lain. Struktur parlemen. Satu-satunya negara di dunia yang lembaga parlemennya 3, itu cuma kita. Yang ada di dunia itu kalau nggak monokameral 1 lembaga parlemen, atau bikameral 2. Kita trikameral. Ada MPR, ada DPR, ada DPD. Nah, ini harus dievaluasi. Apa kebanyakan apa gunanya ini ya, gitu loh. Ya kan? Sebab kalau enggak ini ngabis-ngabisin energi politik kita. Nah, belum lagi yang lain, misalnya dulu kita itu meninggalkan utusan golongan. Dulu di MPR itu sebagai penjelmaan seluruh rakyat, ada utusan golongan, ada perwakilan daerah atau utusan daerah, ada perwakilan politik. Tapi begitu reformasi, dibuang ini 1, tinggal 2. Perwakilan politik DPR, perwakilan daerah di DPD. Utusan golongan nggak ada. Padahal di DPD pun banyak orang partainya, ex-partai. Jadi orang-orang yang non-partai politik sekarang ini enggak.
tidak tersalur aspirasinya. Nah, padahal dulu the founding leaders itu dengan segala hasil musyawarah, melihat praktek di seluruh dunia, mereka menangkap untuk Indonesia yang terlalu beraneka ragam, sistem perwakilan dan permusyawaratan rakyatnya harus 3. Oke. Jangan hanya partai politik, jangan hanya daerah, tapi juga ada utusan golongan, karena golongan kita banyak sekali. Iya. Jadi di satu sisi sebenarnya ada yang harus disederhanakan dan diringkaskan, di sisi lain ada yang di masa lalu dihilangkan, harus ada lagi gitu ya Pak Jimli. Oke. Nah yang lain misalnya GBHN. Nah sekarang idenya itu jadi PPHN, ya boleh aja soal istilah ya. Walaupun GBHN itu kenapa itu penting Pak Jimli? Penting supaya program nasional kita itu terencana, terkunci antar pimpinan begitu, terkunci antar presiden atau antar presiden dan antar golongan dan antar partai. Jadi ada kesepakatan mengenai program jangka panjang. Iya. Nah, udah disepakati itu di MPR udah 3 periode. Tapi belum juga karena ini kan sebenarnya tadi Pak Jimli mengatakan ini yang mudah-mudah ya Pak Jimli. Yang mudah-mudah. Tapi yang kemudian mudah aja tidak dilakukan. Ya apa? Bukan prioritaskah? Tidak mendesakkah? Tidak ada keuntungannya untuk partai politik atau suasana politiknya sekarang kurang partisipatif. Oke. Terlalu dominan pengaruh top down gitu loh. Jadi semua nunggu arahan, kan susah kalau begitu. Padahal selama 28 tahun reformasi ini kita pernah ya merasakan situasi yang check and balance-nya jalan Pak Jimli. Bukankah kita pernah merasakan masa selama seperti itu? Selama 28 tahun kan, walaupun bagi politisi agak ribet gitu kan. Iya. Misalnya orang di Senayan ada undang-undang yang sudah disepakati, 9 orang hakim MK membatalkannya. Marah-marah dia. Iya. Ini orang 9 ini enak aja. Kami kan dipilih oleh rakyat 575 jumlahnya. Kok enak aja dia? Bukan cuma 9, 5 orang cukup membatalkan undang-undang. Nah itu check and balance. Gitu loh. Nah begitu juga peradilan. Peradilan itu jangan dipengaruhi oleh politik. Gitu loh. Dan sekarang banyak lembaga independen, kan ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Tapi ada sekelompok lembaga baru sesudah reformasi itu cabang campuran yang tidak bisa masuk ke 3 itu. Tidak masuk 3-3, tapi dia campuran misalnya KPU, ya kan? Atau Bank Sentral BI, dia diberi kewenangan regulatori, dia ngatur sendiri kayak legislatif, dia juga diberi kewenangan administrasi, governing dia monetary, ya kan? Jadi dia campuran. Nah, KPU juga begitu, dia ngurusi regulasinya, dia menyelenggarakan, gitu kan? Jadi ini campuran. Nah, lembaga campuran ini diidealkan independen. Tapi sekarang sesudah paling enggak 20 tahun atau 15 tahun para politisi mulai, waduh ini lembaga-lembaga harus dikendalikan. Maka sekarang ini hampir semua lembaga itu udah kemasukan orang-orang partai semua. Gitu loh, termasuk di BI. Iya. Makanya kemarin ya di sedikit ngeper dia. OJK juga begitu, mundurkan diri, gitu kan. Nah, di lembaga-lembaga yang independen, misal terakhir saya kan diminta. Dan seharusnya lembaga-lembaga ini bisa dibuat tetap check independen. And balance. Untuk check and balance. Jangan dikangkangi dan kungkungi. Iya. Karena itu naluri politik aja itu, ingin menguasai semua gitu. Sedikit saya mengutip, ini kutipan Pak Jimli juga yang mengatakan bahwa independensi peradilan menjadi kata kunci menghadapi dinamika politik yang apalagi sekarang partainya tidak ada yang mengimbangi. Maka kebenaran hanya diputuskan di antara mayoritas keadilan. Siapa yang banyak dia yang menentukan. Ini kata-kata Pak Jimli dan memang sejalan dengan apa yang tadi Pak Jimli katakan. Mungkin pertanyaannya terakhir sebelum kita jeda dulu ya Pak Jimli, bisakah sebuah demokrasi itu sehat tanpa oposisi yang kuat? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi sekarang kita sebenarnya nggak sehat. Prinsip modern tentang demokrasi itu harus diimbangi oleh check and balance antar cabang kekuasaan, ya kan? Tapi kalau ini pun tidak, itu antara ada kuadrupolitika, mikro dan makro. Dalam arti mikro tadi eksekutif, legislatif, yudikatif dan cabang campuran. Tapi dalam arti makro, state, civil society,
korporasi bisnis and the media. Nah, ini harus saling check and balance. Jadi negara jangan hegemonik. Semua bisnis mau dikangkangi, civil society mau dikangkangi, media juga mesti diatur-atur. Jangan begitu. Biar aja masing-masing berperan walaupun agak ribet bagi penguasa. Tapi itulah permainan kehidupan dan dampaknya membuat demokrasi dan negara hukum berkualitas. Itu justru lebih sehat ya. Iya. Oke, baik. Kita break dulu, nanti kita sambung di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham.